Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga untuk materi bahasa pemrograman 1. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang control flow. Apakah itu control flow? Baik, di bahasa pemrograman lain mungkin Anda belum pernah mendengar kata control flow ya. Namun sebenarnya control flow itu adalah percabangan dan perulangan. Ini adalah suatu istilah di dalam bahasa Kotlin. Percabangan sendiri ada dua, ada if, ada when. Kemudian untuk perulangan ada for, ada while. Yang pertama kita akan membahas mengenai if. Nah, if expression ini adalah suatu kondisi yang jika kondisi itu benar, maka statement yang selanjutnya akan dikerjakan. Jadi misalkan ini if, kemudian yang di dalam kurung ini true, maka selanjutnya akan dikerjakan. Tapi kalau di dalam kurung ini false, maka tidak ada yang dikerjakan. Nah, kita langsung saja praktekkan menggunakan sebuah ide yaitu IntelliJ IDEA. Kita buka programnya, kemudian kita buat project baru ya. Kita create new project, kemudian pilih Gradle, Java, dan di sini juga Kotlin JVM. Kemudian kita klik next. Kemudian kita buat projectnya, kita beri nama control flow. Nah, kemudian di sini di artifaknya ini disesuaikan ya. Saya sesuaikan dengan Amikom. Ini sebenarnya domain Amikom yang dibalik ya. Kemudian saya beri nama control. Kemudian saya klik finish. Nah, akan dibuka sebuah project baru. Mungkin akan ada download juga. Jadi siapkan koneksi internet. Nah, kalau sudah selesai muncul seperti ini, control flow finish. Oke. Kemudian di Kotlin kita akan membuat file baru, new Kotlin file. Kita beri nama if expression. Nah, if ya. Oke. Kemudian tipenya apa? Tipenya adalah file. Ini. Oke. Kemudian kita buat fungsi baru. Fungsi yang akan dijalankan pertama kali yaitu fungsi main. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di contohnya ini ada beberapa penggunaan. Yang jelas ada penggunaan secara tradisional usage. Kemudian ada menggunakan else, kemudian yang selanjutnya sebagai expression. Nah, kita akan coba satu-satu. Yang pertama, untuk penggunaan secara tradisional. Misalkan di sini akan membuat variabel, misalkan nilai sama dengan 80 misalkan ya. Nah, kita membuat if. Jika nilai itu lebih dari 80, maka akan kita cetak selamat Anda lulus gitu ya. Nah, ini coba kita running. Kira-kira apa hasilnya? Tentunya tidak ada outputnya. Kenapa? Karena nilainya pas 80. Kalau nilainya kita ubah menjadi 90, nah, maka di outputnya nanti pastinya akan muncul selamat Anda lulus. Nah, kemudian kita bisa menambahkan blok else ya, else. Nah, seperti ini. Print ln maaf Anda belum lulus. Nah, kalau nilainya kita kembalikan misalkan ke 70 ya, kira-kira apa yang terjadi? Maaf Anda belum lulus. Kenapa? Karena nilainya 70, padahal di sini untuk kondisinya adalah apakah nilai lebih dari 80. Karena kondisinya ini menjadi false, nilainya adalah 70, maka yang tercetak adalah ini, maaf Anda belum lulus. Nah, oke. Di dalam Kotlin, ketika kita menulis if seperti ini, kita bisa tanpa kurung kurawa seperti ini, atau bisa gunakan kurung kurawa. Nah, kalau tanpa kurung kurawa, maka kita hanya cukup bisa menulis satu baris saja.
Setelah if, setelah tutup kurung hanya satu baris, kemudian setelah else juga hanya satu baris. Kalau pengen lebih dari sini, maka kita tambahkan kurung kurawal seperti ini. Nah, ini saya naikkan ya else-nya biar rapi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa mencetak yang lain. Misalkan tambahan lagi nilai Anda adalah dolar nilai seperti ini ya. Kemudian selamat Anda lulus. Kemudian yang di bawah kita tambahkan juga. Nah, kita cetak. Nilai Anda 70, maaf Anda belum lulus. Nah, jadi yang dipanggil dua baris ini. Kenapa? Karena ya tidak sesuai dengan kondisinya. Baik, kemudian selain dengan cara seperti ini, dengan cara tradisional dan menggunakan else ya, kita juga bisa menggunakan sebagai expression. Nah, expression. Bagaimana itu expression? Nah, kita coba menggunakan kasus yang sama. Nah, kita akan membuat sebuah variabel baru. Nah, namanya adalah hasil ya, hasil gitu. Nah, hasil ini adalah menggunakan if. Nah, jika nilai lebih dari 80, maka kita tulis lulus. Nah, sebaliknya gagal. Nah, misalkan begini. Nah, kita akan mencetak hasilnya ini. Nah, cetaknya di bawah. Print ln hasil seperti ini ya. Nah, kita running kembali. Apa yang terjadi? Nah, akan tertulis gagal. Ini bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah if ini dijadikan menjadi sebuah expression. Expression itu berarti hasil dari sebuah expression akan masuk ke dalam sebuah variabel. Nah, di sini akan dicek apakah nilai lebih dari 80. Jika iya, maka lulus. Nah, maka lulus ini akan masuk ke variabel hasil. Tapi kalau ini salah, berarti masuknya gagal, gagal baru akan masuk ke variabel hasil. Nah, kita juga bisa melebarkan seperti yang di atas ya. Kita tambahkan fungsi yang lain misalkan. Maka kita menggunakan kurung kurawal seperti ini. Nah, setelah else juga kita tambahkan kurung kurawal. Nah, kemudian kita bisa menambahkan fungsi di sini. Misalkan di sini nilai Anda adalah dolar nilai. Nah, misalkan. Kemudian ini juga saya tambahkan di bawah juga sama. Nah, kita cetak, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, dua baris ini ya. Nah, nilai Anda adalah 70 dan gagal. Nilai Anda adalah 70. Yang pertama akan dicetak print L-nya. Kemudian value dari gagal ini akan dikirimkan ke variabel hasil. Kemudian variabel hasil dicetak di bawah ini. Nah, sehingga munculnya seperti ini. Kalau misalkan saya ketik yang lain ya, misalkan di sini maaf, belum lulus gitu ya, misalkan. Nah, kira-kira yang muncul nanti gagal atau maaf belum lulus ya. Nah, kita coba running kembali. Nah, ternyata yang muncul adalah maaf belum lulus. Berarti yang menjadi value dari hasil ini adalah baris terakhir dari blok kode tersebut. Jadi ini adalah sebuah blok kode, yang diambil adalah baris terakhir saja. Kalau sebelumnya ada seperti ini, maka dia tidak diambil, nilainya tidak akan diambil menjadi nilai dari hasil. Nah, yang diambil hanyalah nilai terakhir saja. Nah, itulah if expression, bisa sebagai tradisional atau menggunakan else atau menggunakan sebagai expression. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai when. Apa itu when? When expression ini kalau di dalam bahasa yang lain kita sering menyebut dengan switch
case ya, switch case. Nah, tapi ada perbedaan antara switch case dengan when. Nanti akan kita coba di kodenya ya. Oke, baik, kita akan langsung saja menjalankan kode. Di sini kita buat file baru di Kotlin ya. Klik kanan, new Kotlin file. Di sini kita membuat when expression. Ingat, ketika Anda membuat sebuah file Kotlin ya, itu huruf pertama pastikan menggunakan huruf besar. Kalau ada lebih dari satu kata, misalkan dua kata, maka dua kata ini digabung menjadi satu. Nah, namun di kata kedua, huruf pertamanya juga menggunakan huruf besar. Nah, aturannya seperti itu. Kita buat file when expression, kemudian kita buat fungsi utamanya. Seperti ini. Oke. Sama, kita akan membuat nilai juga. Nilai sama dengan 100. Nah, nanti kita bisa ubah ya, ini nilainya bebas. Kita memanggil sebuah when. Nah, when nilai, nah, ketika nilainya adalah 100, nah, maka kita cetak sempurna. Nah, kemudian misalkan nilainya antara 80 sampai 99 misalnya, nah, kita bisa menggunakan seperti ini, in ya, in 80 sampai 99. Maka kita cetak sangat baik ya, nilainya sangat baik. Kemudian sebagai angka yang selanjutnya ya, nah, kita ada perintah yang lain, yaitu tidak in. Nah, tidak in, nah, not in. Nah, kalau di sini in 80 sampai 99 berarti nilainya itu antara 80 sampai 99. Jika nilainya tidak di antara 0 sampai 100 ya, misalkan begini, kita anggap nilainya adalah invalid. Nah, karena aneh kalau nilainya di luar 0 sampai 100. Nah, nilai invalid ya. Nah, oke. Kemudian yang terakhir kita membuat else seperti ini. Print ln, misalkan di sini belum lulus ya, belum lulus. Oke. Nah, kita akan mencoba running. Nah, kita running. Oke. Ini kita ubah dulu ya. Tadi lupa belum dirubah. Ini harusnya dirubah ke when expression. Nah, ini tidak muncul di sini. Caranya kita harus running dulu. Ketika sudah di running pertama kali, maka di sini menjadi muncul. Nah, kemudian kita klik run di sini. Nah, 100 itu dianggap sebagai sempurna karena yang akan dipanggil di kode di sini. Kalau misalkan kita masukkan 80, apa yang akan terjadi? Outputnya sangat baik ya, sangat baik. Kalau misalkan kita inputkan angka 50 misalkan, ya, kira-kira outputnya apa? Belum lulus ya. Kenapa? Karena 50 itu ketika dicek apakah 100? Oh bukan. Apakah 50 antara 80 dan 99? Ternyata tidak. Apakah 50 ini di luar 0 sampai 100? Juga tidak juga. Karena 50 masih antara 0 sampai 100. Maka nilai yang terakhir adalah yang di sini, belum lulus ya. Kalau misalkan kita masukkan angka 105 misalnya, apa yang terjadi? Kita running. Nah, nilainya adalah invalid. Karena aneh saja nilai lebih dari 100 begitu ya. Nah, jadi di dalam menggunakan when Anda bisa langsung sebut angkanya, sebut nilainya, atau menggunakan in seperti ini ya, kalau ada beberapa. Atau not in seperti ini. Nah, atau yang terakhir ini else ini jika semuanya tidak masuk dalam kategori tersebut.
Nah, sebenarnya kita juga bisa juga membuat ketentuan yang lain. Nah, misalkan di sini, jika angkanya 78 dan 79 misalkan. Nah, kita menggunakan 78,79. Nah, ini juga bisa. Nah, misalkan kalau di angka itu kita beri nama baik. Berarti kalau nilai Anda 78 atau 79, itu nilainya adalah baik. Nah, kemudian di sini kita ubah menjadi 78. Kemudian kita running kembali. Nah, munculnya baik. Nah, jadi dalam penulisan di dalam when ini, Anda bisa langsung sebut angkanya, atau menggunakan in, atau not in, atau bisa sebutkan satu-satu menggunakan koma seperti ini. Nah, yang tidak ada di semuanya ini kita memanggilnya menggunakan else. Nah, inilah bedanya switch case dengan when. Kalau switch case Anda hanya bisa menggunakan ini satu value saja ya. Case 1, case 2, case 3 gitu ya. Nah, namun kalau di Kotlin ada when, nah ini Anda bisa menggunakan beberapa opsi yang ada di sini. Nah, kemudian sama dengan if expression tadi, di dalam when expression ini kita bisa juga langsung dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Jadi misalkan di sini saya membuat variabel file, misalkan di sini hasil ya, hasil sama dengan when nilai, kalau nilainya antara 50 sampai 100 misalkan, ini maka dianggap sebagai lulus. Nah, ini ada yang salah. Yang salah adalah di sini ketika kita menggunakan range ya, maka harus ditambahkan sebelumnya in. Nah, seperti ini. Ini juga ada yang error. Nah, kenapa error? Error ini terjadi ketika Anda menggunakan when, kemudian langsung dimasukkan sebagai dalam variabel, atau istilah lainnya Anda menggunakan when sebagai expression, maka Anda harus menambahkan else. Jadi else-nya ini menjadi wajib. Kalau di atas ini misalkan else-nya saya buang, tidak akan error ya. Nah, tapi kalau di bawah ini else-nya wajib. Nah, maka kita tambahkan juga di sini else. Atau kalau pengen lebih mudah, ini saya hapus ya. Ke sini, arahkan add else branch. Nah, akan otomatis tertambah. Nah, misalkan di sini gagal. Nah, oke, kita cetak hasilnya. Print ln hasil. Nah, kita running. Nah, hasilnya adalah lulus. Nah, kita lihat inputnya adalah 78, dan 78 itu ketika masuk ke sini, 78 ini akan masuk antara 50 sampai 100. Maka yang terpanggil adalah lulus. Nah, lulus ini akan menjadi value dari hasil. Jadi, lulus ini akan dimasukkan ke variabel hasil. Kalau Anda ingin melakukan atau memanggil fungsi-fungsi yang lain, maka kita tambahkan kurung kurawal seperti ini. Nah, misalkan di sini kita tambahkan print ln nilai Anda sangat baik ya. Kemudian kita run kembali, nanti akan muncul nilai Anda sangat baik ya. Jadi kemudian muncul juga lulus. Nah, ingat lulus ini ngeprintnya baru di bawah ya. Sedangkan nilai Anda sangat baik ini ngeprintnya di atas ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama, nilai ini akan dicek apakah antara 50 dari 100. Nah, kalau iya, maka yang ada di dalam blok ini akan dieksekusi. Nah, yang di dalam blok ini yang pertama adalah print ln. Maka ini akan dieksekusi terlebih dahulu sehingga muncul di sini. Kemudian di baris terakhir dari dalam blok itu,
di sini baris terakhirnya adalah lulus ini ya, akan dimasukkan ke dalam variabel hasil. Nah, kemudian ketika variabel hasil dicetak, tertulis lulus. Nah inilah kelebihan ketika menggunakan Kotlin ya. Kita bisa menggunakan when atau if itu secara tradisional seperti ini, atau kita bisa menggunakan menjadikannya sebagai sebuah expression seperti ini, langsung dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perulangan for ya. Nah, for itu kalau di dalam bahasa yang lain, Java maupun di C atau C++, kita sudah sangat sering menjumpai, yaitu sebuah perulangan yang akan mengulang semua yang ada di dalam array ya. Nah, kita akan mencoba. Yang pertama, kita akan buat file baru, klik kanan, new, kita pilih Kotlin file, kemudian kita membuat for expression seperti ini. Nah, kemudian kita buat fungsi utamanya fun main seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini belum masuk ya. Maka ini kita running. Nah, nanti di sini sudah bisa digunakan. Oke, yang pertama saya akan membuat sebuah array ya. Array yang berisi angka 1 sampai 5. Caranya gimana? File array misalkan seperti ini. Nah, kita isi angka antara 1 sampai 5. Nah, ini hampir sama dengan yang di when tadi. Kita akan mencetak angka tersebut menggunakan for ya, angka in array. Nah, kita akan cetak print ln. Sini array ya. Bukan array, maaf, angka. Ya. Kita lihat hasilnya seperti apa? Ya, akan tercetak 1 sampai 5. Nah, jadi yang pertama kita buat array, kemudian array ini kita looping menggunakan for. Nah, kita akan buat sebuah variabel angka. Nah, angka ini variabel baru ya. Variabel ini hanya dapat digunakan di dalam blok ini, di dalam blok for-nya. Nah, variabel angka ini mewakili elemen yang ada di array. Jadi kalau array-nya 1 sampai 5, nah angka ini akan mewakili, berarti perulangan pertama akan mewakili angka 1, perulangan kedua akan mewakili angka 2. Maka ketika dicetak hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa mempersimpel lagi. Nah, gimana? Kita tidak perlu membuat variabel array, tapi ini langsung kita cut saja, kita masukkan di sini. Seperti ini. Kemudian ini kita hapus. Nah, ini juga bisa. Kita lihat hasilnya. Sama ya, muncul angka 1 sampai 5. Kemudian kita bisa juga membuat angka yang menggunakan step ya. Nah, misalkan angka in 1 sampai 50, kemudian stepnya 10. Apa yang terjadi? Kita lihat angka. Kita running ya. Nah, munculnya ini 1, 11, 21, 31, 41. Nah, jadi step ini adalah sebuah infix operator ya. Nanti kita akan bahas khusus di pembahasan tentang fungsi. Nah, pada intinya kita akan membuat array yang isinya adalah angka 1 sampai 50, tapi langkahnya adalah 10. Jadi 1 ditambah 10 menjadi 11, ditambah 10 menjadi 21, menjadi 31, 41, dan terakhir, ya ini 41 ya terakhir. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa membuat perhitungan mundur. Nah, kalau perhitungan naik pakai titik 2 gini ya. Nah, kalau perhitungan mundur bagaimana? Kita coba. For angka in
misalkan dari 50. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan seperti ini. Nah, ini nggak bisa. Nah, ada error. Array-nya kosong ya, karena angka yang di akhir lebih kecil daripada angka yang di awal. Solusinya pakai apa? Menggunakan down to. Nah, seperti ini. Kita juga bisa memberikan step juga. Stepnya 10 misalkan. Ya. Kita cetak print ln angka. Kemudian ketika kita cetak hasilnya, nah ini 50, 40, 30, 20, dan 10. Jadi prinsipnya 50 ini turun ke angka 1, tapi 50 ini stepnya adalah 10. Jadi 50 kurangi 10 jadi 40. Nah, dimulai dari 50 sendiri sampai terakhir 10. 10 kurangi 10 0, karena downnya itu 1, maka 0 tidak dimunculkan ya, kecuali di sini saya ganti menjadi 0. Kalau kita running kembali harusnya 0-nya muncul ya di paling bawah. Oke, kemudian untuk selanjutnya tentang for ini kita juga dapat menggunakannya untuk array ya, array. Nah, contoh selanjutnya saya akan membuat sebuah array. Misalkan di sini ada beberapa dosen ya di mata kuliah BP1 ini, kita buat sebuah array. Nah, dalam membuat array di dalam Kotlin kita menggunakan array of. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita isi. Nah, dosennya ada saya sendiri, kemudian ada Bu Betty, kemudian ada Bu Hikmah, kemudian ada Pak Farid, dan yang terakhir ada Pak Hendra. Nah, seperti ini. Nah, saya akan mencetak value dari masing-masing array ini. Caranya gimana? Nah, kita menggunakan for. Nah, for misalkan di sini kita buat variabel nama in dosen. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita cetak. Cetaknya gimana? Tinggal print ln nama. Nah, kita coba running ya. Ya, hasilnya akan dicetak berurutan sesuai dengan urutan dari array. Afrik, Betty, Hikmah, Farid, dan Hendra. Nah, sebenarnya kalau Anda memanggil for tapi hanya satu satu fungsi dalam satu blok for, ini Anda bisa menghilangkan kurung awalnya sebenarnya. Seperti ini. Kita coba running kembali. Apakah bisa? Ya, sama ya, bisa. Nah, jadi yang di atas ini semuanya tadi sebenarnya bisa disimpulkan dengan hanya satu baris seperti ini. Oke. Kalau saya ingin tahu indeks dari array ini. Kalau kita lihat kan Afrik ini adalah indeksnya 0, Betty 1, Hikmah 2, Farid 3, Hendra dan 4. Kalau saya ingin tahu indeksnya gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. For, kemudian kita buat seperti ini. Nah, kalau di atas itu nama, kita akan buat kurung lagi. Nah, di sini adalah indeks, kemudian selanjutnya adalah value ya, seperti ini ya, in dosen. Nah, oke. Ya. Nah, di dalam dosen sendiri kita akan panggil beserta indeksnya. Berarti di sini kita menggunakan with index ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita cetak print ln misalkan di sini dosen, kemudian value-nya, value ini namanya adalah indeks ke berapa?
misalkan di sini index. Ya. Kita running kembali. Nah, di sini muncul. Dosen Afrik adalah indeks ke-1, dosen Betty adalah dosen Afrik indeks ke-0, dosen Betty indeks ke-1, dan seterusnya. Jadi, cara kerjanya seperti itu. Ini apakah harus indeks? Tidak, ini Anda ganti huruf A juga bisa. Nah, yang penting di sini juga diganti huruf A. Value diganti nama misalkan. Ya, ini juga harus diganti nama. Jadi tidak menjadi masalah. Kita coba cetak lagi. Nah, dan hasilnya masih sama ya. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan indis. Nah, apa itu indis? Nah, kita coba. For di sini misalkan A atau nama saja ya. Nama in dosen kita panggil indices. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencetaknya. Print ln nama ya. Variabel nama. Nah, apa itu? Kita coba lihat. Kita running. Ya. Jadi indices itu adalah indeksnya. Nah, jadi ketika Anda mencetak seperti ini, yang tercetak hanya indeksnya saja. Nah, tapi kalau Anda menggunakan seperti ini, yang tercetak hanya value-nya saja. Jadi hanya datanya saja. Tapi kalau Anda menggunakan cara yang kedua ini, yang tercetak adalah indeksnya beserta value-nya. Nah, cara terakhir yang tercetak hanya indeksnya saja. Nah, di indeks ini maksudnya adalah indeks. Oke, itulah yang dapat kita pelajari mengenai for expression. Sebenarnya nanti ada for each ya, tapi for each ini dipakai ketika Anda berurusan dengan collection. Nah, ini besok akan ada materi khusus tentang collection. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi while. Nah, sebenarnya untuk while ini masih sama persis dengan bahasa pemrograman yang lain ya, tidak terlalu spesifik ya, tidak terlalu spesial. Tapi kita akan tetap mencobanya. Nah, kita buat sebuah file baru di sini Kotlin, klik kanan new. Kemudian kita buat sebuah file baru. While expression. Seperti ini. Nah, kita buat fungsi main seperti biasa. Nah, kemudian kita akan mendemokan menggunakan while ya. Misalkan di sini ada sebuah variabel angka ya. Sini misalkan angkanya adalah 7. Nah, kemudian kita panggil while angka lebih dari 10. Nah, jika angka lebih dari 10, maka angka plus misalkan. Nah, angka akan ditambahkan dengan angka itu sendiri. Nah, ini tapi error. Kenapa error? Karena val itu sudah tidak bisa diubah. Nah, maka kita ganti menjadi var ya, agar angka bisa diubah. Nah, kemudian di sini kita akan mencetak juga print ln angka. Nah, kita coba running. Sebelum kita running, ini kita running sebelah sini dulu. Oke. Baru bisa di run sebelah sini. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya adalah kosong. Kenapa? Karena angka di awal ini angkanya 7. Nah, kemudian di dalam while-nya kita atur jika angka lebih dari 10. Nah, ini tidak akan pernah terpenuhi karena angka awalnya adalah 7 gitu ya. Nah, jika angkanya kita buat 11 misalkan ya.
karena 11 itu lebih dari 10. Kira-kira apa yang terjadi? Kita running. Ya, ini angkanya akan terus bertambah tanpa henti sampai integer habis ya. Nah, jadi ini hampir dinamakan dengan never ending loop ya, loop yang tidak ada akhirnya. Maka di sini kita stop saja. Nah, apa yang salah? Yang salah adalah di dalam logikanya. Di sini ketika angka lebih dari 10 maka tambah terus ya. Dan ya dia akan terus bertambah. Cara memperbaikinya gimana? Kita misalkan ubah angkanya menjadi 10. Nah, kemudian angkanya kita min. Nah, selama angka itu lebih kecil, misalkan dari 10, dan angka lebih besar daripada 0, nah, maka kita akan kurangi angka tersebut. Kemudian kita coba running kembali. Di sini terjadi error. Sebenarnya tidak error, tapi tidak muncul hasilnya. Kenapa? Karena angka ini pas 10, dan angka lebih kecil dari 10, baru dilakukan eksekusi di bawahnya. Nah, berarti tidak muncul, jadi angka ini tidak masuk ke dalam kondisi yang ada di sini. Nah, oleh karena itu, misalkan angkanya kita ganti menjadi 9. Kemudian kita running. Ya, sekarang muncul 8765431. Nah, jadi while ini persis sama dengan bahasa di C maupun di C++ ya. Nah, kita akan melakukan uji kondisi di sini. Selama kondisinya true, maka akan dieksekusi yang ada di bawah sini. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan do while. Do. Misalkan di sini kita buat variabel dulu sebelumnya ya. Val nilai sama dengan 10 misalkan. Do nilainya ini min, nilai saya kurangi. While selama nilainya ini lebih besar daripada 0. Nah, jadi selama nilainya ini lebih besar daripada 0, maka nilainya akan saya kurangi terus. Nah, kemudian saya cetak print ln nilai, misalkan begitu. Nah, ini error kenapa? Sama seperti tadi ya, nilai ini sudah final, tidak bisa diubah, immutable ya. Nah, maka ini harus kita ganti menjadi var. Nah, oke. Sekarang kita eksekusi. Bentaran. Ya, munculnya ini. Ya, ini ya. 98 sampai 0. Nah, jadi apa bedanya while dan do while? Jika while, dia akan diperiksa dulu kondisinya, baru akan dijalankan. Kalau do while, dia akan dikerjakan dulu, baru diperiksa kondisinya. Jadi hanya berbeda urutan saja ya. Nah, misalkan di atas ini kita samakan angkanya 10, kemudian selama di sini ya, nilai lebih dari 0, berarti selama angka lebih dari 0, begini, angka min. Nah, ini kan persis sama ya, sama di atasnya. Nah, coba kita running. Nah, apa yang membedakan? Ternyata hasilnya yang di atas mencetak antara angka 9 sampai 0, kemudian yang bawahnya mencetak angka 9 sampai 0 juga. Berarti tidak ada bedanya dalam kasus ini ya. Nah, namun kalau misalkan di sini kita ganti angkanya menjadi 10 juga, misalkan segini. Nah, kira-kira nanti ada bedanya nggak? Kita coba nih. Ya, ada bedanya. Bedanya adalah kalau yang di atas tidak ada outputnya sama sekali. Untuk membuktikan, saya akan mencetak pemisahnya di sini ya. Seperti ini. Ya. Kemudian kita running kembali. Ya. Nah, yang di atas itu tidak ada outputnya.
Tapi yang di bawah ini ada outputnya. Nah, outputnya adalah 9. Nah, inilah yang membedakan while dan do while. Jadi ketika while akan dicek dulu apakah angka lebih dari 10. Karena pas 10 ya enggak. Nah, maka tidak ada outputnya. Makanya di dalamnya tidak dikerjakan. Sementara kalau do while, do ini akan tetap dikerjakan. Pokoknya pertama kali pasti akan dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan, setelah nilainya dikurangi 1 menjadi 9, baru dicek apakah 9 lebih besar dari 10? Enggak. Nah, karena dicek enggak, maka dia tidak akan mengulangi lagi memanggil do ini. Itulah bedanya while dan do while. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang return and jumps. Nah, mungkin di dalam bahasa yang lain Anda pernah mendengar break dan continue ya. Ya. Jadi di dalam perulangan ada break dan continue. Sementara di dalam fungsi ada return ya. Nah, ketiga-tiganya ini adalah sebuah struktural jump yang pasti akan banyak digunakan di dalam Kotlin. Nah, maupun bahasa yang lain sebenarnya juga digunakan. Nah, return ini biasanya untuk mengembalikan hasil dari sebuah fungsi. Jadi kita membuat fungsi, fungsinya ada hasilnya. Nah, hasilnya itu dikembalikan dengan keyword return. Nah, kalau break apa? Ada break, ada continue. Bedanya apa? Kalau break itu akan mengakhiri sebuah looping. Tapi kalau continue, dia akan melanjutkan looping ke item selanjutnya. Nah, untuk mendemokan, kita akan membuat sebuah file baru ya. Di sini kita membuat new Kotlin file, kita buat namanya jump misalkan begitu. Ya. Nah, yang pertama kita buat fungsi utamanya, fun main, sama persis ya seperti ini. Oke. Kemudian kita akan membuat for 2 kali for ya. Pertama for i in 1 sampai 10. Seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan membuat for yang kedua di dalamnya. I in 1 sampai 10 gitu ya. Oke. Kemudian di for yang pertama saya akan mencetak pindah baris. Seperti ini, print ln. Kemudian yang for yang kedua saya akan mencetak print saja, bukan print ln ya. Bintang. Kira-kira apa hasilnya? Kita coba, kita running. Ya. Nah, inilah hasilnya. Jadi, kita akan membuat bintang sebanyak 10 kali. Bintang 10 kali ini yang bertanggung jawab adalah for yang di dalam. Sementara, ada 10 baris juga. Nah, 10 baris ini yang bertanggung jawab adalah for yang ada di luar. Nah, oke. Nah, kemudian kalau seumpama di sini kita akan ubah jika i-nya ini mencapai angka 5 misalkan ya, maka akan berhenti misalkan. Nah, kita memanggil sebuah fungsi if jika i ini sama dengan 5, kita akan break gitu ya. Nah, kita akan break. Nah, coba kita running kembali. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah hanya akan, kita lihat, hanya akan mencetak bintangnya 4 kali saja. Kok bisa 4 kali ya? Karena di perulangan pertama dia akan mencetak bintang 1 ketika i-nya 1. Ketika i-nya 2, dia juga akan mencetak bintang sampai i-nya keempat. Nah, ketika i-nya itu sudah sampai 5, bintangnya nggak dicetak. Nah, dan seterusnya, maka tidak akan dicetak. Ya.
Untuk lebih mempermudah lagi, saya akan memindahkan print ln-nya ini di paling bawah ya. Kemudian di sini saya akan mencetak barisnya, yaitu I ya. Saya akan mencetak I di sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti Anda akan melihat barisnya. Kita run. Ya. Nah, baris pertama ada 10 bintang kedua. Nah, ketika Anda mencetak baris kelima di sini ya, Anda baru mencetak nomor barisnya saja, print I. Nah, tapi Anda belum mencetak bintangnya. Nah, sehingga ya stop karena ada break di sini. Nah, itulah break. Jadi ketika Anda membreak suatu looping, maka dia akan stop di situ. Looping akan stop di situ dan tidak dilanjutkan. Sekarang kita buat continue. Continue. Nah, apa bedanya break dan continue? Akan kita lihat. Kita run. Nah, sekarang sudah kelihatan hasilnya. Nah, kalau continue di sini 1 sampai 4 masih oke ya. Nah, ketika masuk ke angka 5, bintangnya tidak sempat dicetak. Jadi bintang ini tidak sempat dipanggil. Tapi ketika sudah sampai 5, continue berarti akan langsung naik lagi ke atas, ke sini. Ke print lagi. Nah, jadi setelah sampai 5, dia akan print lagi. Selanjutnya I-nya menjadi 6. Nah, maka di sini tulis 5, 6, kemudian bintang. Nah, itulah bedanya break dan continue. Ketika break itu dia akan menyelesaikan semua loop, tapi ketika continue dia akan berhenti di titik itu loopnya. Jadi loopnya akan berhenti di situ, tapi akan dilanjutkan kembali dengan loop setelahnya. Nah, jadi yang di bawahnya continue ini tidak akan dipanggil. Itulah bedanya break dan continue. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba break di sini. Nah, ini for-nya ini yang di bawah saya ganti ya, bukan I tapi misalkan di sini kita ganti C ya. Nah, C. Oke. Sekarang if I sama dengan C, saya buat break ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Kita run. Ya. Di sini ada 1 bintang, 2 bintang, dan seterusnya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kita lihat dari for yang di atas. Nah, for yang di atas ini akan mencetak barisnya. Ketika baris pertama, dia baru mencetak angka 1, print I. Angka 1. Kemudian dia akan masuk ke sini, ke perulangan ini. Nah, C itu 1 sampai 10. Nah, jika I sama dengan C, nah, berarti jika permulaan pertama berarti C-nya 1 ya. Jika I sama dengan C, I-nya 1, J-nya 1, nah, dia akan break. Tapi dia sudah mencetak bintangnya dulu. Jadi cetak bintangnya dulu, baru setelah itu di break. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di perulangan kedua akan ada 2 bintang. Perulangan ketiga akan ada 3 bintang. Dan seterusnya. Kalau saya akan membreak seperti ini, berarti saya akan membreak for yang ada di sini ya. Tapi kalau misalkan saya ingin break for yang ada di atasnya, gimana caranya? Nah, kita menggunakan break and continue labels. Kita bisa memberikan label di atasnya ya. Nah, seperti ini. Misalkan di sini kita beri nama atas add ya, seperti ini. Nah, yang mau di break yang mana? Break add atas. Nah, kita running kembali. Ya. Nah, jadi kalau sebelumnya break ini adalah membreak for yang ada di dalam, nah dengan cara yang kedua ini, break ini akan membreak for yang ada di luar. Nah, akan menghentikan for yang ada di luar. Sehingga hasilnya cuma ada 1 kali saja. Karena ketika di print I, dia akan mencetak angka 1, kemudian masuk ke for, masuk ke sini, kemudian masuk ke ini true ya.
Nah, kemudian ini akan dipanggil. Yang di break bukan yang lokal, tapi yang di break yang di atasnya. Sehingga hanya muncul 1 bintang. Coba kalau kita ganti menjadi continue. Kira-kira apa yang muncul? Kita tes. Ya, 1 bintang, 2 bintang. Nah, sama ya. Tapi yang jelas print ln ini tidak terpanggil ya. Nah, ingat, continue itu akan melanjutkan loopnya, perulangannya akan dilanjutkan, tapi baris setelah continue tidak akan dipanggil. Jadi baris yang bawah tidak akan dipanggil. Nah, akhirnya seperti ini. Jadi itu bedanya break dan continue dan gunanya label ini. Nah, ini akan sangat bermanfaat, apalagi nanti jika Anda menemui for yang di dalamnya ada for lagi, ada for lagi, dan ada for lagi. Nah, oke, silahkan bereksperimen dengan materi control flow ini ya. Baik dari perulangan, percabangan, maupun dari materi jam ini ya. Break, continue. Nah, juga di Kotlin ada label ini. Oke. Ya, insya Allah demikian materi kali ini. Jika materinya bermanfaat, silahkan di subscribe, like, kemudian share atau komen. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak salam, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.